Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya sendiri, dosen pengampunya adalah Jody Hendrawan, SKMMkom. Ini untuk mata kuliah program studi Sistem Komputer pada Universitas Pembangunan Pancaburi Medan. Pada pertemuan kali ini, di mana merupakan pertemuan kelanjutan dari sebelumnya, yaitu mengenai ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, interaksi manusia dan komputer itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada manusianya, ada komputer, dan ada interaksi. Dijelaskan bahwasanya manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer. Maksudnya di sini adalah karena user ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Sementara komputer merupakan alat elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, software dan hardware. Seperti yang kita ketahui bahwasanya prinsip kerjanya itu terdiri dari adanya input, proses, dan adanya output. Komputer juga bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh penggunanya ataupun manusia ataupun brainware. Jadi, ketika pengguna memberikan sebuah perintah pada komputer, komputer akan mencetak dan menulis ataupun memberikan respon tanggapan pada monitornya. Nah, biasanya interaksi manusia dan komputer ini terjadi melalui satu tampilan ataupun adanya interface. Contoh, kalau kita pengen chatting ataupun ingin mengetik, maka akan muncul di layar monitor. Jadi itulah yang dimaksud sebagai tampilan ataupun interface, adanya alat perantaranya. Nah, berikut merupakan bagaimana proses adanya hubungan interaksi antara manusia dan komputer yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ini ada use dan end context. Use satu itu atau yang pertama itu social organizing and work. Yang kedua application area. Yang ketiga ini ada human machine fit and adaptation. Kemudian pada humannya ataupun pada manusianya ataupun pada penggunanya, dan sebelah kanan ini ada hubungannya dengan komputernya, dan ini merupakan development prosesnya. Human information processing, dan ada language communication and interaction. Kemudian selanjutnya di sini ada input dan output device-nya, dialog teknik dan dialog genre-nya, komputer grafik, dan dialog arsitekturnya. Kemudian pada development prosesnya ada D3, evaluation tekniknya, bagaimana example system dan case study-nya, dan design approach-nya, dan implementation teknik dan end tools-nya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana saling bisa mempengaruhi antara manusia, komputer, dan proses interaksinya. Nah, konteks yang pertama yang dikenal sebagai UHCD, yang pertama tadi, di mana organisasi sosial dan lingkungan kerja. Nah, ini tadi yang pertama. Social organization dan work. Jadi bagaimana lingkungan sosial organisasinya dan lingkungan kerjanya. Meliputi aspek sosial dan organisasi, bagaimana kultur kerjanya, alur kerjanya, hierarki organisasi, aktivitas global organisasi, dan kebutuhan organisasinya seperti apa. Sehingga nantinya akan mempengaruhi tentang spesifikasi perangkat komputer yang digunakan dan kebutuhannya ataupun tujuan dengan adanya penggunaan komputer tersebut. Yang kedua, yaitu adalah application area. Pengguna yang menggunakan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, pengguna itu pasti menggunakan komputer untuk menyelesaikan suatu tugasnya ataupun menyampaikan suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga adalah human machine fit and adaptation. Maksudnya adalah bagaimana proses adaptasi manusia dengan komputernya. Pertama, bagaimana adaptasi dengan penggunanya, kenyamanan penggunaannya, metode pelatihannya. Yang ketiga, adaptasi sistemnya, bagaimana bisa menciptakan sebuah sistem itu yang ramah, yang mudah digunakan,
Yang ketiga itu ada panduan pengguna. Jadi ada manual penggunaannya, dokumentasi sistemnya, pemeliharaannya lebih mudah, dan bagaimana bisa menangani jika terjadi kendala ataupun kesalahan ataupun penanganan error. Nah, itu untuk konteks yang pertama, bagaimana interaksi antara manusia dan komputernya. Selanjutnya adalah konteks ke human-nya. Itu yang pertama tadi adalah pemrosesan informasi pada manusia. Human information processing, prosesan informasi pada manusia. Bagaimana agar sistem itu mudah dipahami dan dipelajari dan digunakan seperti ingatannya, persepsinya, perhatian, dan penyelesaian masalah serta pembelajaran dan perolehan kemahiran dan motivasinya. Jadi bagaimana manusia bisa memproses sebuah informasi dengan adanya sebuah sistem komputer. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasanya, cara manusia bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat komputer. Jadi ini juga perlu kita pelajari bagaimana bahasa yang nyaman dalam berinteraksi antara manusia dan komputer. Karena pada komputer hanya mengenal 0 dan 1. Jadi kita harus memperhatikan penggunaan bahasa, sintaknya, semantik, pragmatiknya, kemudian penggunaan bahasa-bahasa khususnya, simbolnya, interaksi dalam bentuk grafik, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan dipelajari dalam penggunaan bahasa, cara berkomunikasi antara manusia dan komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor ergonomi. Jadi kita sebagai pengguna harus memperhatikan faktor ergonominya, kenyamanan dalam penggunaan sistemnya. Yang kedua, penyusunan tampilan layarnya seperti apa. Yang ketiga, sensor dan efek persepsi teknologi tampilan layar. Yang keempat, bagaimana keterbatasan sensor manusia. Dan kelima adalah bagaimana kita bisa memperhatikan kesehatan kita selama berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, nah pada poin sebelumnya kita akan membagi bagian C, ada input and process output device, ada dialognya, teknik dialognya, genre-nya, komputer grafik, dan arsitekturnya. Nah, yang pertama ada perangkat masukan dan keluaran, atau piranti masukan dan piranti keluaran. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana konstruksi teknis peralatan-peralatan, baik itu input dan output yang menghubungkan antara manusia dan komputer ataupun mesinnya. Kita juga harus bisa memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari perangkat output-input tersebut. Kemudian yang bagian poin kedua, kita harus memperhatikan teknik dialognya. Bagaimana interaksi itu dapat dilihat sebagai dialog antara manusia dan komputer. Yang ketiga, itu model ataupun gaya dari dialognya antara manusia dan komputer. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depannya. Bagaimana kita bisa memperhatikan kelemahan dan kelebihan dari perangkat input-outputnya, dan mempelajari teknis peralatan input-outputnya, dan bagaimana teknik dialognya, cara penggunaannya, cara pemakaiannya, dan sebagainya. Kemudian, penggunaan gaya metode dalam interaksi manusia dan komputer juga kita sangat harus mempelajari hal tersebut, dan gaya interaksi yang umum dipakai. Jadi bagaimana antarmuka baris perintah, command line, bahasa sehari-hari, natural language, pertanyaan ataupun jawaban, dan dialog pertanyaan, query-nya seperti apa. Pada Windows, icon, menu, dan pointernya. Ya, itu harus kita perhatikan hal-hal sederhana yang sering kita jumpai selama berinteraksi dengan perangkat komputer. Bagian keempat atau C4-nya itu komputer grafik. Jadi kita harus memperhatikan konsep dasar pada tampilan grafis komputernya, geometrisnya, tampilan warnanya, teknik grafik komputer itu sendiri. Kelima, merancang dialog secara keseluruhan atau arsitektur dialog. Jadi bagaimana kita memanfaatkan komputer itu untuk multi-user interface, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih dari satu. Windows Manager Model. Jadi kita bisa membagi modul-modul kerja kita pada berbagai bentuk tampilan sehingga dapat digunakan dan memaksimalkan kinerja perangkat dari komputernya sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana development proses. Hubungan proses ini bisa terjadi sehingga interaksi manusia dan komputer itu berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan maksimal.
Nah, yang pertama ada pendekatan desain. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan metode pengembangan software sehingga software yang digunakan untuk yang dapat kita manfaatkan selama berinteraksi dengan komputer itu menjadi lebih baik sehingga menjadi lebih efisien, lebih interaktif dan uh, lebih ramah terhadap penggunanya. Yang kedua ada teknik dan kakas untuk implementasi. Jadi bagaimana kita bisa membuat implementasinya dengan membuat prototipenya terlebih dahulu, representasi datanya dan algoritmanya, sehingga penggunaan tools yang dibuat pada sistem komputer atau yang ditanamkan pada sistem komputer itu membantu proses implementasi yang digunakan oleh manusia. Yang ketiga itu ada teknik evaluasi. Jadi kita bisa juga mengevaluasi kualitas dari software ataupun perangkat yang kita pilih, yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa mengetes tingkat penggunaan dan fungsional sistemnya, seberapa efektif penggunaan sistem yang kita pilih saat ini, dan dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, dalam kolaborasi dengan pengguna. Nah, kemudian evaluasi baik dalam desain dan implementasinya. Jadi bukan hanya desainnya saja, bukan hanya interface-nya saja, tetapi juga output yang diberikan. Apakah sudah cukup baik? Apakah sudah cukup uh, baik menunjang kebutuhan manusia sehingga mencapai tujuan yang diinginkan atau masih mengalami kendala. Nah, yang keempat, dengan adanya sebuah sistem, kita bisa memberikan contoh dari sistem tersebut dan memberikan studi kasus. Jadi, dalam mengevaluasi sebuah sistem yang kita gunakan, kita juga banyak mengendali studi kasus dan adanya sebuah sistem sehingga bisa memberikan hasil evaluasi yang lebih baik dan perkembangan dari teknologi itu menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan saat ini, karena teknologi itu semakin berkembang hari ke hari. Jadi manusia juga harus bisa menyesuaikan ataupun update terhadap perkembangan teknologi tersebut. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai ruang lingkup dari interaksi manusia dan komputer. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan silakan dari saya tetap mempelajari referensi-referensi lainnya mengenai ruang lingkup interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.